1001 cara nyari duit di internet part 2. Kenapa saya kasih tahu semua ini gitu kan, saya share ilmunya gratis loh. Karena ada banyak banget cara untuk nyari duit ya di era internet, globalisasi dan gig ekonomi sekarang. Dan saya cuma sendiri gitu, saya nggak mungkin bisa ngelakuin semuanya gitu kan. Kayak ada nyari duit dari Facebook Pro, dari YouTube, jadi voice over talent, jadi penulis online, jadi pedagang di Etsy, buka toko di marketplace, jadi afiliator, banyak banget gitu. Dan saya nggak mungkin gitu ngerjain semuanya karena again saya cuman satu orang gitu kan. Dan saya waktu itu sempat nyoba sih gitu, saya selalu bilang sama adik saya tiap kali saya ada ide usaha baru, ide freelancing baru, saya bilang ke adik saya, gila kita bisa bikin duit loh dari ini, kita bisa jadiin bisnis loh ini, kita bisa ngerjain ini loh gitu. Dan dia selalu bilang, oh iya seru nih kita kerjain yuk gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak ada, karena dia terlalu sibuk gitu. Dan saya juga sibuk, saya nggak mungkin bisa ngerjain. Jadi ujung-ujungnya saya cuma ini tuh bisa jadi duit, anjir. Kenapa kita nggak ada waktu ngerjainnya gitu kan? Jadi saya pikir-pikir daripada mubazir, udah saya share ya. Jadi kemungkinan sharing saya ini akan jadi sangat banyak partnya ya, karena saya pengen, mumpung saya lagi mood gitu, saya pengen membagikan apapun yang saya ketahui ya. Karena saya punya ADHD, attention deficit hyperactivity disorder, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Jadi saya bener-bener nggak berdaya gitu kan kalau otak saya lagi nggak mau diajak kerja sama gitu. Kalau dia nggak mau fokus ngelakuin sesuatu, nggak bisa. Jadi mumpung otak saya lagi baik gitu kan, dia lagi mau, oke, kamu bikin deh video sharing ke orang-orang tentang cara nyari duit di internet. Dia lagi mau kerja sama, jadi saya bisa bikin video ini. Oke, part 2 ya. Jadi konten kreator tuh kalian jangan mikir influencer gitu kan, yang wah harus punya Instagram yang cantik, harus punya kamera yang bagus, harus punya modal, harus begini, harus begitu gitu kan. Dan mungkin kalian ada yang kepikiran bahwa konten apa lagi yang bisa gue bikin gitu. Kayaknya semua orang udah bikin kontennya, misalnya mau jadi travel blogger. Apa sih yang belum di cover sama orang-orang gitu kan. Dan saya mau jadi travel blogger juga nggak punya duit untuk ke Eropa, ke Amerika, bla 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 gitu. Ya denger ya, saya udah ke Eropa, ke Amerika, saya pengen banget jadi travel blogger. Apakah saya lakukan? Tidak. Jadi punya duit ya dan bisa jalan-jalan itu bukan bukan prasyarat gitu, bukan jaminan bahwa kita bisa jadi travel blogger. Saya lihat di Instagram itu ada konten-konten yang dia tuh share keindahan kampung di Jawa gitu kan. Jadi dia lagi ya jalan-jalan aja naik motor ke perkebunan teh, ke pegunungan, ke danau, kemana. Itu tuh cakep banget gitu. Nggak perlu kamera yang canggih gitu, karena alamnya sendiri udah bagus banget gitu kan. Jadi jangan biarkan keterbatasan kamu itu jadi penghalang ya. Itu jadi yang pertama, tentuin dulu kamu mau jadi konten kreator itu niche-nya apa, bidangnya apa yang kamu sukai gitu lah. Saya udah cerita ya di part 1 kalau konten yang pasti banyak banget yang suka itu adalah storytelling. Dan menurut saya konten storytelling ini juga adalah termasuk konten yang paling murah, karena kamu nggak perlu ribet-ribet gitu. Kamu nggak perlu ke cafe terus bikin foto, video, review makanan untuk jadi food blogger gitu, unless emang kamu senang makan di luar dan suka nge-review gitu ya. Jadi storytelling ini adalah konten yang paling mudah dan paling murah. Handphone kamu burik juga nggak apa-apa ya. Saya udah cerita sebelumnya, akun TikTok saya punya 2 ya, dan dua-duanya itu cepet. Jadi yang pertama itu sebulan dapat 100.000 follower. Sekarang stuck di 141.000 karena saya jarang banget posting video ya. Saya posting mungkin 6 bulan sekali gitu.
kalau terus udah itu nggak posting berbulan-bulan, terus tahu-tahu lagi pengen posting sedikit gitu. Terus akun yang satu lagi itu dapat 100.000 follower dalam waktu 2 minggu saja. Kaget saya juga ya. Itu akun yang satu lagi tuh History with Vina. Di situ saya share tentang kisah-kisah sejarah gitu. Again, storytelling, cerita ya. Kenapa? Karena orang seneng diceritain gitu. Jadi ini sih dari saya ya. Kalau kamu pengen bikin konten video yang paling murah, kamu bisa storytelling. Dan story-nya itu tidak harus drama rumah tangga seperti yang saya bilang sebelumnya. Audiensnya kebetulan ibu-ibu ya, emak-emak gitu, senangnya drama rumah tangga. Tapi kalau audiens kamu orang umum, mereka senang juga dengar cerita. It doesn't have to be drama rumah tangga. Karena akun saya yang satu lagi, History with Vina, itu cerita tentang kisah-kisah sejarah. Jadi saya bahas tentang Alexander the Great, saya bahas tentang Malahayati, terus ada banyak deh, saya udah lupa nama-namanya. Udah 2 tahun. Jadi waktu itu saya lagi semangat gitu share cerita tentang tokoh-tokoh sejarah, saya bikin gitu kan. Dan waktu itu saya lagi hobi banget pakai AI untuk bikin gambar tokoh-tokohnya yang ada di kepala saya gitu kan. Ya, jadi bikin videonya, bikin gambar ilustrasinya, di-upload, itu 2 minggu 100.000 followers. Terus sesudah sebulan saya bosen, saya nggak posting lagi. Mungkin nanti kapan-kapan kalau saya udah otaknya udah mau diajak kerja sama, saya akan posting lagi ya gitu. Jadi 2 minggu dapat 100.000 follower di TikTok. Sekarang masih di 121.000 ya. 100.000 follower dalam waktu 2 minggu di TikTok. Terus saya upload si video-videonya itu di Facebook ya, di Facebook page baru khusus untuk kisah-kisah sejarah. Itu sama, namanya History with Vina. Sama dalam waktu 2 minggu tuh langsung 20.000 follower. Jadi otomatis langsung monetize. Karena syarat monetize di Facebook Pro itu adalah 5.000 followers kan. Itu langsung bisa monetize, bukan langsung monetize, langsung bisa monetize. Tada, itu 2 minggu langsung 20.000 followers kan. Cuman yang bikin saya berhenti di Facebook Pro, di Facebook ya, upload di page itu, karena waktu saya mau klik untuk monetize, si Facebook itu bilang, "Ya maaf, video kamu tidak memenuhi syarat." Karena katanya di video itu terlalu banyak diam gitu. Jadi harus ada banyak pergerakan. Kalau videonya itu statis, itu dianggap tidak punya value. Jadi ditolak untuk monetize waktu itu. Gara-gara ditolak saya jadi ngapain bikin video capek-capek di Facebook, kagak ada duitnya. Jadi saya berhenti. Jadi buat follower History with Vina ya, Facebook page saya yang itu, mohon maaf udah 2 tahun saya nggak publish karena ada duitnya. Saya jadi nggak ada motivasi untuk bikin video gitu. Tapi mungkin nanti kalau saya udah luang ya, saya bikin lagi deh gitu. Tapi nggak janji. Oke, jadi ini masih seputar konten ya. Jadi kamu bisa cari duit dengan cara jadi konten kreator. Banyak kursus-kursus di luar sana gitu kan yang ngajarin gimana cara jadi konten kreator, strategi-strategi biar monetize, bla 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 gitu. Kalau menurut saya sih isinya sih sama aja ya sebenarnya. Intinya adalah kamu mulai, kamu bikin videonya. Ya, kalau kamu suka share tentang hobi kamu, ingat tambahin storytelling di video memasak kamu atau di video gardening kamu. Kalau misalnya kamu mau bener-bener lancar gitu kan, lebih maknyos, kamu fokus di 100% storytelling. Ya, kontennya bisa dari mana aja. Ada internet. Ya, ada AI, kamu bisa tanya ChatGPT untuk bikinin konten. Buat 10 artikel tentang apa gitu, ya udah kamu bacain. Itu nilai plus kalau kamu intonasinya bagus dan kamu suaranya bagus. Menurut saya salah satu keuntungan saya kenapa video-video saya juga cepet naik adalah karena saya suaranya bagus ya. Tapi itu dari lahir ya, nggak bisa diapa-apain.